Cerita dimulai dari 5 sahabat yang terdiri dari Sarah, Max, James, Greg, dan Endrin yang berencana akan berlibur semester di Thailand. Mereka awalnya sudah memesan sebuah kapal wisata, tetapi kapal yang mereka pesan sudah berangkat lebih dulu, sehingga mereka harus menunggu kapal berikutnya tiba. Beberapa saat mereka menunggu, akhirnya mereka mendapatkan kapal yang bisa mereka semua tumpangi. Di atas kapal suasana sangat menyenangkan, mereka mulai saling bercanda, minum bersama, berenang bersama, dan menikmati suasana laut di sekitarnya dengan bahagia. Di saat itu, Sarah bercerita pada Max, kebetulan ia mendapatkan kabar bahwa sebuah perusahaan pakaian di Los Angeles menawarkan pekerjaan yang ia impikan. Max sangat senang dan mengajak Sarah pindah ke Los Angeles tempat dirinya tinggal agar mereka bisa saling bertemu. Namun Sarah masih ragu karena ia tidak ingin meninggalkan seluruh kehidupannya di kotanya New York yang penuh kenangan. I'm living in the moment, talking about New York. The one I worked really hard to get. By myself? Ketika semua orang sedang bersenang-senang, Sarah pun turun ke air untuk kembali melanjutkan berenangnya. Tanpa disadari siapapun, kapten kapal akan melanjutkan berlayarnya dan meninggalkan Sarah sendirian di tengah laut. Sarah yang menyadari langsung meneriaki mereka, tetapi sayangnya tak ada satupun yang mendengarnya. Di saat itu juga, Sarah tiba-tiba diserang segerombolan ubur-ubur yang terus menyengatnya. Teman-temannya akhirnya sadar bahwa Sarah tertinggal kapal ini dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkannya dengan kondisi tubuhnya yang penuh sengatan ubur-ubur. Menjelang malam hari, mereka melanjutkan aktivitasnya dengan makan bersama. Max sendiri sangat marah kepada kapten kapal karena lalai meninggalkan Sarah, sehingga ia berencana akan memberikan ulasan buruk, bahkan menuntut pihak destinasi wisata ini. Namun Sarah dan lainnya tak perlu memperpanjang masalah ini dan tetap fokus menikmati liburannya. Malam pun tiba. Sarah menceritakan pada Max jika dirinya masih berduka pada ayahnya yang telah tiada. Ia berharap dirinya bisa menyelam masuk ke gua bernama The Devil Mouth, karena tempat itu merupakan impian mendiang ayahnya. Sehingga hal inilah menjadi tujuan dirinya mengajak kawan-kawannya berlibur kemari demi keinginannya itu. Ketika 4 sahabatnya itu sedang menikmati berenang, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu di dekat mereka yang membuatnya ketakutan. Ternyata di sana terdapat seekor kura-kura. Namun dalam kondisi matoi mengerikan, seolah-olah sehabis digigit oleh sesuatu. Okay, it's freshwater stuff only. What is it fun? Okay, so delete. Keesokan harinya, mereka melanjutkan wisatanya menuju gua Devil Mouth dengan perahu kecil. Di sana mereka akan diantar oleh sang pemandu wisata bernama Watt. Ia menjelaskan jalur aman yang akan mereka lalui selama di dalam gua ini kecuali jalur merah, karena rute itu lebih rumit dan sangat berbahaya ketika air pasang mulai datang. Namun Max bersikeras memilih jalur merah karena menurutnya itu lebih menantang demi mendapatkan pengalaman yang lebih seru. Setelah bernegosiasi lebih lanjut, akhirnya Watt terpaksa mengikuti keinginan mereka. Mereka pun bersama-sama menyusuri jalur tersebut dengan cara berenang, sembari melihat keindahan yang ada di dalam gua. Di sini, Watt menunjukkan kisah dari gua bernama Skeleton Cave, sebuah gua yang dipenuhi tulang belulang manusia. Akibat dahulu terdapat sebuah desa yang runtuh ke dalam sinkhole di tempat ini. Watt mengingatkan bahwa gua tersebut harus dihormati dan tidak boleh dianggap remeh. Saat melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan banyak ikan laut mati di dalam gua.
Watt menjelaskan bahwa semalam terdapat badai besar sebelumnya membawa air laut masuk ke gua, sehingga ikan-ikan air laut itu matoi ketika terkena air tawar di dalam gua. Di tengah perjalanannya, kaki Endrin terluka karena tergores batu tajam, sehingga mereka harus menghentikan perjalanannya sejenak. Sesuai aturan keselamatan, Watt meminta seluruh rombongan kembali pulang ke pintu masuk. Namun Max kembali memaksa agar perjalanan diteruskan, karena tinggal satu gua lagi yang belum mereka jelajahi. Setelah berdiskusi lebih panjang, akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan bersama. Di waktu yang sama, terdapat satu penyelam lain yang masih asyik berjelajah, namun seketika itu terdapat sesosok yang menyerangnya. Mereka akhirnya tiba di gua terakhir yang begitu menakjubkan, yang di situ bisa memunculkan cahaya neon, membuat mereka makin betah berada di sini. Namun di tengah keseruan itu, tak disangka terdapat sesosok hiu yang berenang di bawah mereka. Ketika Sarah mencoba menyelam ke dasar gua, di sana ia melihat darah memenuhi air di sekitarnya. Sarah pun spontan memberitahukan kejadian itu pada mereka, sekaligus menunjukkan kacamata selam yang ia temukan. Watt yang melihat satu gigi di kacamata itu pun langsung shock, dan menyuruh semua orang keluar dari air, karena di sini terdapat hiu yang mengintai mereka semua. Should we help him? Shock. Sarah terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin ada hiu di dalam gua yang hanya berisi air tawar? Watt menjelaskan bahwa mungkin ini sejenis hiu banteng yang mampu hidup di air laut maupun air tawar. Hiu itu mungkin sebelumnya terjebak di dalam gua di saat terkena badai air pasang. Semua orang pun panik memikirkan cara bagaimana keluar dari gua ini, dan Watt mengatakan jika ia akan membantu mencari jalan keluar, lalu meminta mereka untuk mengikutinya. Namun Max menolak, karena hiu itu masih berkeliaran di dekat mereka. We should get in the water if we don't. Go anywhere there's not blood. Let's just go with what? Yeah, no. Ketika mereka masih berdebat, Watt justru langsung pergi meninggalkan mereka sendirian di dalam gua yang gelap. Mereka terpaksa dengan hati-hati kembali pulang mencari jalan keluar. Namun Greg sendiri mulai panik ketakutan dan merasa mereka semua setelah ini akan segera matoi. Mereka pun menenangkannya bahwa mereka pasti akan berhasil keluar dari sini. Namun di tengah perjalanannya itu, hiu itu akhirnya mulai menampakkan dirinya. Sayangnya Greg telah menjadi korban pertama hiu tersebut, dan mereka terpaksa harus segera naik ke atas permukaan batu di sebelahnya. James menyimpulkan bahwa hiu itu adalah hiu banteng yang memiliki sifat agresif, yang akan membunuhi mangsanya dengan membantingnya terlebih dahulu ke bebatuan hingga benar-benar sekarat sebelum disantap. Saat ini, hiu itu terus berenang di sekitar mereka, dan mereka kemudian berdebat mengenai jalan keluar. Max ingin tetap menunggu bantuan saja dari Watt di sini, sedangkan Sarah ingin mencari jalur menuju laut yang pernah diperlihatkan Watt. Max tentu menolak, karena khawatir jalur itu justru menjadi tempat asal hiu. Di sisi lain, Watt terlihat sedang berenang sendirian menjauh dari mereka. Namun sayangnya pergerakannya itu diketahui oleh hiu itu. Mereka semua pun mendengar teriakan Watt yang telah menjadi mangsa hiu itu. Mereka pun saling berdebat tentang jalan yang akan mereka lalui. Namun karena tidak ada kesepakatan yang mutlak, Sarah dan Max pun mulai berebut peta, hingga tindakannya itu membuat Endrin tak sengaja terjatuh ke dalam air. Teman-temannya akhirnya berhasil menarik Endrin ke atas hingga membuat hiu itu tersangkut ke sebuah batu. Sarah menggunakan kesempatan untuk kabur dari sini secepatnya. Namun karena mereka terlalu ragu-ragu untuk kabur, hiu itu berhasil terlepas dari jepitan batu itu dan Endrin kembali terjatuh ke air.
Akhirnya Endrin menjadi korban kedua dari hiu itu. Setelah dirasa hiu itu telah pergi sibuk menyantap kawannya, berdasarkan petunjuk peta, mereka bertiga memutuskan untuk mengikuti petunjuk Max menuju jalur sempit yang akan menghalau pergerakan hiu itu datang mendekati mereka. Meskipun bagi Sarah mereka mungkin seharusnya bisa menuju mulut goa itu yang sudah dekat dengan laut. Mereka harus melewati berbagai medan yang cukup sulit dan menyelam sambil menahan bernapas demi melewati akses jalur itu. Kemudian mereka harus memanjat ke dinding batu, lalu melewati lorong yang sempit sambil merangkak. Tepat di depannya, mereka akhirnya melihat sedikit cahaya matahari, membuat mereka pun bersorak gembira, namun sayangnya Max harus terjatuh ke dalam air. Beruntungnya keberadaannya tak diketahui oleh hiu itu. Tak ingin meninggalkan Max sendirian di sana, akhirnya Sarah dan James terpaksa harus ikut berenang bersamanya. Mereka harus kembali melanjutkan perjalanannya melewati air itu lagi. Namun hiu itu telah mengetahui keberadaannya, sehingga mereka bertiga harus tetap berenang menjauhinya. Saat hampir berhasil keluar, James tiba-tiba terjepit di antara bebatuan. Sarah dan Max berusaha sekuat tenaga menariknya, namun usahanya sia-sia. Dengan berat hati, mereka terpaksa harus melepaskan James yang masih tersangkut di sana, hingga akhirnya James perlahan-lahan matoi di dalam air karena kehabisan oksigen. Kini Sarah dan Max harus kembali melanjutkan perjalanannya melewati lorong-lorong sempit yang memiliki kantong udara kecil untuk bernapas. Di sana mereka melihat jasad Watt yang tinggal separuh, dan di saat itu juga hiu tersebut kembali muncul. Setelah perjuangan yang panjang, Sarah menyadari bahwa jalur yang mereka pilih selama ini membawa mereka kembali ke titik tempat di mana mereka kehilangan Greg dan Endrin. Semua pengorbanan mereka ternyata hanyalah sia-sia, hanya berjuang, cuma mengelilingi tempat ini lagi. Kini mereka kembali melanjutkan perjalanannya ke opsi kedua pilihan Sarah sebelumnya, yakni menuju mulut gua yang tak jauh dari sini. Meskipun cukup beresiko dengan keberadaan hiu itu yang masih berkeliaran di sana. Namun hiu itu kembali menyadari keberadaan mereka, dan hiu itu berusaha mengincar Max di atas batu itu. Beruntungnya Sarah berhasil mengalihkan perhatiannya dengan suar api yang ia miliki. Tetapi Max yang menyadari jika jari tangannya terluka cukup parah, seketika itu Max yang tak tahan dengan darah pun langsung pingsan. Sarah terpaksa harus menuntun Max yang pingsan menuju jalan keluar, hingga akhirnya mereka berhasil menempuh mulut gua yang Sarah harapkan tadi. Sarah dan Max istirahat sejenak, sembari berhayal jika mereka selamat dari sini. Sarah berjanji akan tinggal di Los Angeles dan bisa menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang bersama Max kemanapun yang diinginkan. Kemudian Sarah mencoba mencari akses jalur pendakian yang bisa mereka lewati menuju mulut gua itu. Sayangnya tepat di atas sana, jalur menuju daratan sangat tinggi dan terdapat batu-batu tajam di sekitarnya, sementara tali yang mereka miliki terlalu pendek untuk turun dengan aman. Sarah menyadari bahwa mereka harus menunggu air pasang agar permukaan air naik dan batu-batu tersebut tenggelam. Apapun yang terjadi, Sarah berjanji pada Max bahwa ia tak akan meninggalkannya di sini. Mereka menunggu hingga malam tiba, air belum kunjung pasang. Max mengaku bahwa selama ini ia selalu merasa harus menjadi orang yang paling kuat dan dominan di antara kawan-kawannya, dan kini ia menyadari justru keegoisannya itu membawa malapetaka bagi kawan-kawannya. Sarah pun menenangkannya, dan keduanya saling meminta maaf dan berjanji persahabatan mereka akan terus bersama.
Mereka mendengar jika air mulai naik ke atas. Lalu Sarah membantu Max memanjat keluar lebih dulu menggunakan tali. Max hampir berhasil mencapai ke atas, namun tiba-tiba hiu itu menyeret Max semakin menjauh, dan Sarah pun yang terikat pada talinya langsung memutuskannya, tetapi ia gagal menyelamatkan Max yang sudah menjadi santapan hiu itu. Kini hanyalah Sarah yang tersisa, namun ia memutuskan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia berencana akan melawan hiu itu dengan menjatuhkan batu karang di atasnya. Kemudian ia langsung memancing hiu itu datang kemari dengan memukul-mukul permukaan air. Dengan kejeniusannya itu, akhirnya hiu itu matoi tertimbun batu-batu karang, sekaligus membuka jalan baru menuju ke mulut gua itu dengan mudah. Meskipun ia sempat terluka di kepalanya, setidaknya rasa sakitnya itu terbayarkan dengan berhasil keluar dari gua itu dengan selamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini berjudul The Devil Mouth. Tulis saja komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.